Kisah kriminal berupa aksi pencurian mungkin sudah banyak ditampilkan dalam beragam gambar bergerak, mulai dari film hingga serial. Namun serial Lupin memberikan sentuhan segar tanpa harus menghilangkan rasa akrab atas kisah yang membuat penontonnya penasaran. Lupin mengisahkan perjalanan putra imigran Senegal ke Prancis bernama Assane Diop, dalam upaya mencari kebenaran atas kasus ayahnya, Babacar Diop, yang terseret kasus pencurian kalung berlian bersejarah. Dalam mencari kebenaran sekaligus membalaskan dendam, Assane menggunakan berbagai trik dan kebiasaan dari karakter fiksi Arsène Lupin yang telah Assane kunyah sejak masih belia. Sebelum Babacar meninggal bunuh diri karena malu dan dijebak dalam kasus pencurian, ia memberikan sebuah buku kepada Assane berupa kumpulan cerita Arsène Lupin karangan Maurice Leblanc. Nyatanya, buku itu menjadi satu-satunya legasi Babacar yang tersisa kepada sang anak. Hingga 25 tahun kemudian, Assane kembali dengan semangat balas dendam dan berbagai trik Lupin yang telah hatam tertanam dalam benaknya. Semula rencana Assane terlihat menjanjikan. Namun satu persatu berbagai aksinya justru memperpanjang jalan dirinya mencapai tujuan sekaligus menyeret lebih banyak orang. Kisah Arsène Lupin merupakan legenda dalam literasi juga sinematika Prancis. Karakter ciptaan Maurice Leblanc pada 1905 itu mungkin selegenda Sherlock Holmes bagi masyarakat Inggris atau kisah-kisah sejenis lainnya. Namun sayangnya, kegeniusan Lupin dalam menjalankan aksi sebagai pencuri elegan tak banyak dirasakan secara luas oleh masyarakat internasional, mengingat kisah ini lebih banyak dibawakan dalam karya sinematika Prancis. Padahal, berbagai aksi yang pernah dilakukan Lupin dalam 17 novel dan 39 novela karangan Leblanc sejatinya sudah akrab bagi masyarakat internasional. Banyak film Hollywood pernah mengangkat karakter pencuri elegan serupa Lupin. Kini, dengan campur tangan perkembangan sinematika digital melalui layanan streaming, kisah kegeniusan Arsène Lupin bisa dibawakan dalam latar serta narasi kontemporer dan dirasakan penonton lintas batas negara juga budaya melalui serial Lupin. Faktor itulah yang membuat serial Lupin terasa baru dan segar tanpa harus memaksa penonton internasional banyak beradaptasi. Hal ini membuat pemirsa lebih mudah memahami bahkan hanyut dalam cerita serta petualangan Assane. Keputusan kreator George Kay dan François Ozon untuk menerapkan cerita Arsène Lupin dalam kehidupan karakter Assane Diop merupakan pilihan tepat, alih-alih menampilkan kembali kisah klasik Lupin lengkap dengan latar Prancis awal abad 20. Kecanggihan teknologi serta gejolak sosial budaya yang terjadi pada abad 21 kini justru menjadi pembeda dan memberi nilai tambah pada serial ini. Kay dan Ozon dengan cerdas menyelipkan masalah-masalah sosial yang dihadapi Prancis juga dunia, seperti rasialisme, stigma, kemiskinan, hingga permainan politik dan kejahatan tingkat atas. Ambil contoh masalah rasialisme. Serial Lupin dengan halus, namun terasa jelas menyisipkan gambaran diskriminasi berdasarkan ras yang masih tertanam dalam tatanan sosial masyarakat saat ini. Hal itu terlihat pada penempatan karakter di serial ini, seperti orang kulit hitam kebanyakan bekerja sebagai pesuruh, atau orang Latin digambarkan sebagai penjahat. Atau orang kulit putih sebagai sosok pahlawan seperti polisi ataupun kaum ningrat. Akan tetapi seiring cerita berjalan, Kay dan Ozon justru kemudian memutar kasta awal tersebut dengan menempatkan karakter kelas bawah dalam sisi protagonis, sedangkan karakter kelas atas sebagai antagonis. Serial Lupin menggambarkan betapa tamak dan bodoh kelompok ningrat juga polisi, serta betapa cerdas dan tulus masyarakat kelas bawah dalam menjalani kehidupan yang kadang terasa begitu berat. Namun segala masalah sosial itu tidak dibawakan dengan cara yang membosankan dan ruwet, seperti kebanyakan gaya sinema Prancis yang beralur panjang dan lambat sebelum mencapai inti cerita. Serial ini masih fokus pada drama balas dendam Assane yang berbalut berbagai trik yang tak disangka oleh penonton. Belum lagi sejumlah komedi diselipkan dalam cerita dengan pemenggalan episode tepat setelah cliffhanger muncul. Dengan durasi tiap episode sekitar 45 menitan dan cara penuturan seperti itu dalam serial yang hanya berisi 5 episode, jelas menyaksikan Lupin secara maraton adalah pilihan yang sulit ditolak. Meski begitu, sejumlah catatan perlu diperhatikan soal serial ini. Mengingat gaya sineas Prancis yang begitu apa adanya dalam menampilkan karya sinematik, sejumlah adegan terutama soal bunuh diri mungkin memiliki dampak pada sebagian penonton dan diperlukan kebijaksanaan dalam menonton serial ini. Pada akhirnya, bagi mereka yang menyukai petualangan dan trik mengelabui lawan dalam gambar bergerak, serial Lupin patut jadi rekomendasi. Apalagi, musim pertama ini ditutup dengan hal yang membuat penonton tak sabar menanti musim berikutnya.
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.